Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya diberi kesehatan selalu, diberi kesempatan dan kemauan serta semangat untuk mempelajari Islam ini lebih mendalam, serta diberi umur panjang yang barokah, bermanfaat, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada dasarnya manusia itu benar-benar makhluk yang serba salah, atau nek Jawa merkewahake. Benar-benar dikasih sesuatu yang menyenangkan malah berlaku pelit. Tetapi setelah dikasih yang menyedihkan berkeluh kesah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia agar menjadikan setan itu sebagai musuh yang benar-benar musuh berbuyutan, musuh yang nyata. Namun meskipun demikian, masih banyak pula manusia yang menjadikan setan menjadi teman akrabnya. Didasari dengan kurangnya pengetahuan tentang agama, maka setan benar-benar sangat mudah menggoda manusia dan menyesatkan serta menjerumuskan pada kesesatan. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang ayat yang berisikan janji setan dan janji Allah seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah wa minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Penjelasan ayat 268. Sikap kikir dan memilih barang buruk untuk sedekah itu bersumber dari setan yang menghembuskan rasa kekhawatiran pada kalian terhadap kefakiran, memperdaya kalian dengan sikap kikir dan memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat dan pelanggaran terhadap Allah. Dan Allah menjanjikan kepada kalian atas infak yang kalian keluarkan janji berupa ampunan bagi dosa-dosa kalian dan rezeki yang luas. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui amal perbuatan dan niat-niat kalian. Penjelasan kata bakhl dan kata syuh arti sama, maksud beda. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. At-Taghabun 16. Kata bakhl dan kata syuh arti bisa sama, yaitu pelit, kikir, tetapi maksudnya berbeda. Kata bakhl memiliki maksud bakhil dalam hal materi, harta yang bisa diindra, seperti tidak mau memberi bantuan pada makan kepada fakir miskin. Sedangkan kata syuh itu bakhil pada non-materi dan materi, seperti orang yang tidak mau mengajarkan ilmu kepada orang lain, tidak menularkan keterampilan kepada orang lain, tidak mau berbagi resep kepada orang lain,
juga seperti di atas dan seterusnya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, meskipun manusia itu benar-benar paham bahwa setan adalah musuh baginya yang nyata, namun banyak pula dari manusia ini yang mengikuti langkah-langkah setan, padahal itu larangan Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Dengan didasari kekurangan dalam pengetahuan agama, maka disuruh oleh Allah untuk rajin ibadah malas, disuruh sedekah pelit, dan disuruh belajar agama atau mendalami serta memahami malah masa bodoh. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, sikap pelit mesti membawa konsekuensinya atau membawa sebab akibat terhadap pelakunya yang buruk. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan akibat-akibat perilaku pelit atau bakhil seperti berikut ini. Akibat dari perilaku kikir. 1. Perilaku kikir itu telah mengikuti setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukumul maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 268. 2. Orang yang kikir tidak akan masuk surga. La yadkhul jannata khibun wala mananun wala bakhilun. Tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Menaati janji setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 268. 4. Berlaku bakhil sumber malapetaka. Iyyakum wasuh fa inna mahalaka man kana qablakum bisuh. Amarahum bil bukhli fa bakhilu wa amarahum bil qati'ati fa qata'u wa amarahum bil fujuri fa fajaru. Hati-hatilah kamu terhadap sifat bakhil, karena bakhil telah merusak orang-orang sebelum kalian. Mereka memutuskan silaturahmi, berbuat bakhil, dan berbuat maksiat, semuanya disebabkan oleh penyakit bakhil ini. Hadis riwayat Ahmad. 5. Hartanya menjadi ular di akhirat. La yas'alu rajulun maulahu min fadlin huwa indahu wa yamna'uhu iyahu illa tu'iya lahu yaumal qiyamah fadluhu alladzi mana'ahu syuja'an akra. Tidaklah seseorang meminta kelebihan harta yang dimiliki tuannya, lalu dia tidak memberinya, kecuali akan didatangkan ketika hari kiamat kelebihan harta itu berupa ular gundul. Hadis riwayat Abu Dawud. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, sifat pelit atau kikir atau bakhil itu benar-benar telah dijelaskan oleh Allah bahwa sifat itu akan membahayakan manusia, akan mendatangkan malapetaka yang dahsyat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
melarang hambanya untuk melakukan sifat tersebut atau berlaku kikir, bakhil, dan pelit. Hal demikian itu merupakan sifat yang buruk yang harus dihindari. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu memohon ampunan dan memohon perlindungan serta selalu mengerjakan hal-hal yang baik yang menjadikan manusia berhak untuk mendapatkan mahfirah dan karunia-Nya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan oleh hamba berhak mendapatkan mahfirah dan fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti berikut ini. Agar menjadi orang yang berhak mendapatkan ampunan atau maghfirah, selain tidak bakhil, lakukanlah seperti 1. Melakukan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafata ahtasibu alallahi ayyukaffiras sanah allati qablahu wasanah allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura tasibu alallahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. 2. Berzikir dengan zikir yang dicintai Allah. Mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrah khutat khotoyahu wa inkanat misla zabadil bahar. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni kendati sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berwudu dengan sempurna. Ma min muslimin yatawaddo fa yusabbih thumma yaqumu fi sholatihi fa ya'lama ma yaqulu fiha illa yuqbilu wa huwa kayaumi waladathu ummuhu minal khotoya laisa alaihi dzam. Saat seseorang berwudu kemudian membaguskan wudunya dan mengerjakan sholat 2 rakaat, di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam berwudu dan sholatnya tentang hal duniawi, niscaya keluarlah ia dari segala dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Tabarani. 4. Berjalan ke masjid untuk beribadah. Kullu khutbatin yahtuha ila sholah yuktabu lahu biha hasanatun wa yumha anhu biha sayyi'ah. Setiap langkah menuju tempat sholat akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus keburukan. Hadis riwayat Ahmad. 5. Menanti tiba waktu sholat berikutnya. Al-malaikatu tusolli ala hadikum madama fi musollahu alladhi sholla fihi malam yuhdith. Taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Para malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia sholat di tempat itu, selama dia tidak berhadas. Para malaikat berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah ampunilah orang ini, Ya Allah rahmatilah dia. Hadis riwayat Bukhari. 6. Mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam.
Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. 7. Ketika sujud dan rukuk dalam sholat. Innal muslima yusolli wa khotoyahu marfu'ah ala ro'sih kullama sajada tahatot fayafruhu khina yafruhu min sholatihi wa qad tahatat khotoyahu. Sesungguhnya seorang muslim yang sedang melaksanakan sholat, dosa-dosanya diangkat ditaruh di atas kepalanya. Setiap dia bersujud, dosa-dosanya gugur. Ketika dia selesai dari sholatnya, dosa-dosanya sudah gugur. Hadis riwayat Tobaroni. 8. Saat duduk di antara dua sujud dalam sholat, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah rezeki. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang janji setan dan janji Allah. Semoga kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah agar bisa mendapatkan maghfirah dan fadilah Allah, dan selalu dilindungi dari usaha setan menyesatkan manusia. Amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.